29 Mei 1945, Gedung Chuo Sangi In. Oh ya, Mas. Selamat pagi hadirin sekalian semua. Saya Randi Maninggiyo Dininga. Kali ini saya akan membuka sidang BPUKI dengan bertema dasar negara. Apakah ada usulan? Izin hadirin sekalian, saya ingin mengusul 5 asas negara. Yang pertama, peri kemanusiaan. Kedua, peri keadilan. 3, peri kebangsaan. 4, peri ketuhanan. 5, peri keadilan sosial. Bagaimana pendapat hadirin semua? Saya tidak setuju dengan beberapa pendapat dari penyampaian. Benar itu. Saya juga memiliki beberapa usulan saya sendiri atas dasar negara, yaitu Face deal. Saudara sekalian, kita hadir di sini untuk mencapai sebuah kesepakatan, bukan untuk kericuhan. Kita akan lanjut rapat esok hari. Satu Mei 1945. Mohon izin para hadirin. Saya juga ingin memberikan usulan 5 asas, yaitu pertama, persatuan. Kedua, keluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan kelima, keadilan rakyat. Bagaimana hadirin semua? mohon izin, menurut saya lebih baik usulan Muhammad Yani. Tidak, lebih baik dengan semua menurut saya. Bagaimana kau punya usulan saya? 5 asas saya, yaitu 1 Juni 1945. Inilah hari ketiga kita untuk sidang pertama membahas dasar negara. Saya harap hari ini kita mendapat sebuah kesepakatan. Bagaimana? Ada usul? untuk dasar negara Indonesia. Menurut saya Muhammad Yamin dan Supomo yang lainnya sudah bagus. Pendapat mereka sudah bagus dan saya setuju. Tetapi saya izin ingin memberikan usulan 5 asas yang bernama Pancasila. Selama 3 hari, lebih dari 10 anggota BPUPKI mengeluarkan pendapatnya. Alhasil, tidak ada kesepakatan mengenai dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, Rajiman Wedyo Diningrat membentuk Panitia 9 untuk merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan terselesaikan pada 22 Juni 1945 dengan hasil rumusan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada 10 Juli 1945 hingga 17 Juli 1945, membahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar, serta pembukaan lambang negara, bentuk negara, MPR, wilayah negara, kewarganegaraan, dan mencapai hasil bahwa Rancangan UUD memuat 1. Pernyataan Indonesia Merdeka 2, pembukaan yang memuat Pancasila 3, batang tubuh UUD, sidang kedua BPUPKI ditutup pada 17 Juli 1945 dan hasil kerja BPUPKI dilaporkan kepada pemerintah Jepang. Masa tugas BPUPKI selesai. 7 Agustus 1945, sehari setelah bom Nagasaki. Atas keputusan Marsikal Terauchi, maka dengan ini saya akan resmi membubarkan Departemen Yubi Kosakaya dan akan dilanjutkan oleh Departemen Yubi Ikai.
京へ帰らりょうか。あれは鍵のふもとの明かりさぞやとさん待つであろう。Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang genjatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Yang ku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Jadi mungkin Jepang akan melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus memproklamirkan kemerdekaan ini. Benar itu. Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairul Shaleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20 WIB. Saudara-saudara sekalian, sudah kalian tahu tentang berita kekalahan Jepang? Belum, saudara. Dari mana engkau tahu berita tentang itu? Saya dan Sultan ini bertemu dengan Syahrir. Ia mendengar berita radio dari Jepang yang menyatakan gencatan senjata. Berarti negara kita sekarang dalam kondisi Benar demikian. Saya mengumpulkan saudara-saudara sekalian di sini untuk membahas permasalahan tersebut. Kita harus memanfaatkan dan mempercepat situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian pergi ke rumah Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan sekarang juga, Bu. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok itu sekarang. Dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hari esok. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belanda ingin berkuasa kembali. Tetapi, mengapa Anda meminta Soekarno untuk membantu memproklamasikan kemerdekaan, sedangkan Anda dapat melakukannya sendiri? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan itu? Apa tindakanmu jika perempuan dan anak-anak terjadi pertempuran darah? Bagaimana caranya kau mempertahankan kemerdekaan ini? Coba kau bayangkan. Apa tindakanmu untuk mempertahankan pertahanan di atas kekuatan diri sendiri? Tapi, Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Ya, berikanlah waktu kami sebentar untuk berunding. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menginginkan kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan ini dengan matang agar tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah kita menghadapi para sekutu untuk yang merebut kemerdekaan ini. Masalah kemerdekaan kita bahas nanti di PPKI 15 Agustus mendatang. Kalau begitu, bagaimana dengan pendapat para golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Biarkan aja. Pemikiran mereka masih terlalu pendek.
Kita harus memikirkan ke depan, supaya memikirkannya dengan matang, supaya negeri ini tidak berantakan. Baiklah, kalau begitu kalian semua sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk membahasnya nanti di sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Moh Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 WIB, kediaman Soekarno. Namanya dulu. Bung Karno dan Bung Hattanya ada? Ada, silakan masuk nanti saya kabur. Permisi tuan, ada yang mencari di bawah. Oke. Nanti saya akan ke bawah. Ayo Bung, kita dicari. Selamat pagi, sorry. Ada apa saudara datang pagi hari ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan. Maksud saudara apa? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar tidak terjadi ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta Bung untuk menjaga keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Moh Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Sobarjo pukul 08.00 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf Bung, saya tidak mengetahuinya. Katakanlah kepadaku sekarang, di mana mereka sekarang? Saya akan menjamin mereka sampai ke Jakarta. Dan saya akan menjamin bahwa kita akan merdeka esok harinya. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Ya, saya bersumpah. Percayalah padaku. Baiklah, akan saya tunjukkan di lain Facebook. Hei! Bawa kami ke Rengas Dengklok. Nah, saya Pak. Ya. Ya udah sini, ayo naik. Nah, sekarang jelaskan kepada kami, mengapa saudara-saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancaran kami, Bu. Tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah tentang proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan, kami akan membahasnya di sidang PPKI nanti. Benar, tetapi Bu, kita ingin merdeka tanpa campur tangan Jepang. Jadi, mengapa kita harus merdeka? Mengapa kita harus menunggu kemerdekaan dari PPKI, sidang PPKI atau dari Jepang untuk memerdekakan negeri ini? Pendapat itu benar, namun kita masih cukup dini, masih kurang untuk kita memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Dan kita masih memerlukan campur tangan Jepang untuk kita, bangsa rakyat Indonesia merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan?
Apakah kita semua akan menjadi tradisi itu selamanya? Kita harus cepat memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang bertahun-tahun telah terbelenggu oleh penjajah di negara mereka sendiri. Mereka berhak bebas. Inilah saatnya. Tenang saudara sekalian, kita perlu memikirkan ini dengan kepala dingin. Tidak boleh ada ketegangan di antara kita. Soekarno, Hatta, mari ikut saya. Baiklah. Shodansho Singgi membawa Soekarno dan Mohatta menjauh dari perdebatan itu, kemudian mereka berunding. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempersiapkannya dengan matang, tapi saya percaya kami dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kecepatan tidak datang 2 kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya. Dan saya setuju dengan mereka. Tapi, apakah semua ini bisa dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, dan kita dapat memanfaatkan situasi ini. Baiklah, saya setuju. Memerdekakan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Baiklah, kalau begitu, saya akan masuk terlebih dahulu. Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Wah, syukurlah kalian baik-baik saja. Wah. Jadi, bagaimana hasil sidang rapatnya? Ya, kami setuju. Kami akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa ada campur tangannya dari Jepang. Lalu kalian laksanakannya kapan? Apakah mau besok? Kalau begitu, para pemuda sudah bersiap di Jakarta. Baiklah, jika berkenan, besok pagi akan kita laksanakan. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahas ya, Bung. Tapi hari sudah malam. Pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Apa idemu? Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Siapa? Laksamana Maeda. Kenapa di tempat Laksana Maeda? Karena rumah tersebut memiliki hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang. Tentara Jepang tidak bisa menerobos masuk ke rumah Laksamana Maeda, sehingga keamanannya terjaga. Baiklah. Permisi. Selamat malam Pak Perwira. Maaf mengganggu malam-malam ini Pak Perwira. Kami ingin bertempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok pagi. Benar nggak itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira. Gunakan ruangan yang kalian pakai. Saya mau beristirahat. Terima kasih Pak Perwira. Terima kasih Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda, yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah, menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 04 WIB, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memangnya kenapa? Lalu siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bu? Adakah pendapat dari kalian untuk masalah ini?
Bagaimana yang menandatangani naskah ini adalah para hadirin yang hadir saat ini, seperti Amerika menandatangani naskah deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu, bagaimana menurutmu, Bung Karno? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, maka dengan nama atas bangsa Indonesia. Saya setuju, saya mempunyai usulan. Bagaimana Anda dan Bung Hatta menandatangani naskah ini sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Ya, Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur No. 5 Pinam dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hei Timothy, di sini sebentar. Ya Bung, baik. Ada apa Bu? Tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kebangsaan Indonesia. Baik Bu, saya tidak akan mengecewakannya. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, Latif, Suhud, tolong ke sini. Kalian diberi kepercayaan untuk mengibarkan bendera ini. Jangan mengecewakannya. Untuk pertama kalinya kita akan mengibarkan bendera ini. Tolong berikan. Siap, Komandan. Kami akan lakukan yang terbaik. Baik, siap. Sang Saka Merah Putih, hormat gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi panglung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku dan semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A., Maramis, Hos Cokro Aminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudari sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Puluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh, bangun, menyesuaikan kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia, bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru
bergabung untuk memusyawarahkan itu ia sekata dan berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudari sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! 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 Penuh akan karuniamu, tanah airku seakan Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu, Tuhan. Hari ini, aku belajar banyak dari setiap peristiwa yang terjadi. Berusaha meraih kemenangan sendiri adalah kekalahan sejati. Kemerdekaan ini tidak bisa diraih dengan cara seperti itu. Aku akan catat dalam hatiku untuk anak-anakku nanti.